Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Ittihad yang mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Insyaallah amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah salawat yang kita baca akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram, pertama minta maaf dulu tidak bisa salat berjamaah tadi. Itu di depan macet banget ya, dari Polda sampai ke mana, yang pom bensin yang depan kita ini rame, mobilnya rame, jadi jalannya lambat ya tadi, padahal pergi dari rumah 5:30 tadi. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Ayyuhal hadirun, kita bertemu kembali dalam acara kita pengajian habis salat maghrib, dan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan muhsinin ya. Ada namanya muhsin di sini. Muhsin itu artinya orang yang ada Pak Muhsin ya. Muhsin itu orang yang baik, orang-orang yang baik. Kalau bahasa Arab, muhsin itu sama dengan Hasan. Ada Pak Hasan. Kalau Hasan dalam bahasa Arab sama juga dengan ihsan. Jadi bahasa Arab ini ponaan-ponaan galau Pak. Ihsan, Hasan, Muhsin itu sama, bahasanya itu sama. Cuman beda bentuknya baik. Beda bentuknya baik. Kalau kita orang Indonesia nih Aman, Maman, Eman, nah itu sama. Kalau Abdurrahman sebenarnya itu namanya itu ya. Cuman dipanggilnya beda nama. Nah, dalam bahasa Arab muhsin itu adalah orang-orang yang baik, muhsin. Ya. Allah itu mengatakan bahwa dirinya adalah muhsin, yang berbuat baik. Beda dengan Hasan ya. Hasan itu yang baik. Kalau muhsin itu yang berbuat baik. Ya. Kalau bahasa Arab kita melihat sesuatu lalu kita bilang wah bagus nian, kita bilang ahsan. Nah, itu yang terbaik. Kalau bapak-bapak punya jojong nonton film Boboiboy itu, dia ngomong terbaik ya, muhsin. Nah, dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, muhsin ini luar biasa Bapak. Muhsin ini luar biasa. Allah sendiri mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin. Tapi berbuat baik seperti apa? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, dalam agama Islam kata muhsin, kata ihsan itu mirip-mirip dengan bahasa yang lain juga. Kalau hadis Jibril itu kan ada 3 hal yang sering kita bicarakan itu ya. Iman, Islam, dan ihsan ya.
Iman, Islam, ihsan. Nah, perubahan katanya tuh iman itu bisa menjadi mukmin, ya. Kalau Islam itu bisa menjadi muslim, kalau ihsan bisa menjadi muhsin. Jadi muhsin ini akar katanya bisa kita anggap sebagai ihsan. Nah, 3 bentuk ini harus ada dalam diri kita. Iman, Islam, dan ihsan. Iman artinya percaya, Islam artinya patuh, ihsan artinya berbuat baik. Islam artinya berbuat baik. Berbuat baik seperti apa? Nanti kita bahas. Nah, biasanya para ulama mengatakan yang disebut dengan ihsan itu adalah substansi atau inti daripada perbuatan baik. Itu ihsan. Ya. Maka kalau ada ayat yang menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua, bahasa Arabnya wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuatlah yang paling baik. Itu ihsan. Apa definisi ihsan? Ihsan itu kata Nabi Muhammad SAW, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kata Nabi Muhammad, ketika engkau menyembah Allah, kau menganggap seolah-olah kau melihatnya. Tapi kamu yakin bahwa Allah tidak bisa dilihat, dan justru yakin Allah lah yang melihat kamu. Jadi ihsan itu lebih kepada bawaan dalam ibadah. Ihsan itu perasaan waktu beribadah. Sikap, gitu. Sikap waktu beribadah. Jadi kalau kita bandingkan ada suatu pekerjaan itu dilihat bukan dari jenisnya saja, tapi dilihat dari kualitasnya. Dilihat dari kualitas. Wong banyak makan, tapi yang makan berkualitas beda. Makan nasi nambah lagi nasi, gula lama-lama. Tapi kalau makan nasinya dikit, sayurnya dikit, telurnya ada, dagingnya ada, yang berkualitas. Kira-kira saya itu. Makanya kata wong kalau kondangan jangan banyak-banyak, nasinya banyak di rumah. Yang banyak-banyak tuh yang berkualitas tadi. Nah, banyak lah lauknya di rumah. Kira-kira ya Pak ya. Jadi ihsan itu adalah ketika beribadah itu ada kualitas. Nah, kualitas itu apa? Nah, kualitas itulah namanya ihsan, yang terbaik. Apa kata Nabi Muhammad? Kita waktu beribadah itu seolah-olah kita nyengok Tuhan. Waktu begawe di kantor seolah-olah bos lagi ngawas. Nah, itu ihsan. Waktu kita ada di rumah lagi begawe, lagi beres-beresin rumah, yang pembantu tadi kan, yang bosnya nih bapak sama ibu yang punya rumah tuh ada, tidak metu dari rumah. Oh, benar-benar dia begawe Pak. Coba kalau kita keluar, ya dak, ini kita keluar dari rumah pembantu begawe, banyak yang dia gawe kata, nyapu dikit, masuk buka kulkas, nyapu lagi, macam-macam. Tidak ada berkualitas, kira-kira gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Annallaha yuhibbul muhsinin." Allah itu suka sekali dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau melihat definisinya, ibadah yang kita lakukan itu ketika kita melaksanakan ibadahnya, dalam melaksanakan itu harus ihsan. Jadi kata kuncinya itu adalah setiap ibadah yang kita lakukan, pekerjaannya itu harus dilakukan dengan ihsan.
Jadi konteksnya ihsan itu adalah ketika kita berbuat. Kejingo anda wong ini ihsan atau tidak ihsan. Jadi bedanya dalam Al-Quran itu yang berbuat baik itu bukan hanya kata ihsan, tapi ada disebut dengan soleh, amalun soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, wong yang beramal soleh, ya, orang yang beramal soleh diartikan dengan orang yang mengerjakan semua perbuatan-perbuatan baik. Dan ketika dia mengerjakan perbuatan baik, maka di situ kelihatan apakah dia berlaku ihsan ataukah tidak. Maka kata Nabi Muhammad, ihsan itu adalah anta'budallah, ketika engkau menyembah Allah, kau yakin Allah melihatmu dan engkau seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bawaannya dari dalam. Ihsan itu bawaannya dari dalam. Nah, wong yang punya perilaku ihsan, wong yang setiap hari bisa berlaku baik, orang yang dalam ibadahnya bisa ihsan, orang yang dalam amal solehnya bisa ihsan, orang ini disebut muhsin dan orang ini disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, kalau kita bicara ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, maka satu dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsin. Jadi kaitannya begini ya Bapak dan Ibu sekalian. Orang muhsin itu harus bisa merealisasikan takwanya juga kepada Allah. Maka perbuatan baik yang kita lakukan, setiap hari perbuatan baik yang kita lakukan, inti daripada perbuatan baik itu harus ada dalam setiap amal. Apa intinya? Intinya adalah ketika kita melakukan perbuatan baik, kita yakin Allah melihat kita. Nah, kalau kita yakin Allah melihat kita, namanya iman. Makanya ayuhal hadirun, iman, Islam dan ihsan ini tidak pernah, satu-satunya tidak pernah hilang. Tiga-tiganya pasti ada. Wong yang berbuat baik pasti dasarnya iman. Tapi perbuatan baik itu adalah bukti dia patuh kepada Allah. Dan dalam perbuatan baik yang dia patuh kepada Allah, dia harus berlaku ihsan. Ulama mengatakan ihsan itu sederhananya adalah ikhlas. Makanya Allah mengatakan wa ani'budullaha mukhlisina lahuddin, sembahlah Allah mukhlis. Apa arti mukhlis? Orang-orang yang bisa ikhlaskan dirinya, mengharapkan ridha Allah, yakin Allah melihatnya, dan dia yakin Allah mengetahui ibadah yang dia lakukan. Makanya kategori amal ibadah yang kita lakukan itu kata kuncinya cuma siko, ikhlas itulah. Itu kata kuncinya. Dan orang-orang yang ikhlas dalam segala apapun, dalam pekerjaannya, maka dia akan baik. Ya, wong yang ikhlas dalam setiap perbuatannya, dia akan berlaku baik. Nyapu rumah, kalau tidak ikhlas tidak lemak, Pak. Kotor masih ada, bawa ranjang tidak disapu, bawa kursi tidak disapu. Ngapo? Tidak ikhlas. Ngapo tidak ikhlas? Ada bae besian lesu lah, merajuk lah, tidak dinjuk duit lah, macam-macam. Baju kotor kadang-kadang tidak dicuci, yang dicuci sikok bae, yang kecil-kecil, yang besar-besar dilumbuk-lumbukinya macam-macam. Kalau tidak ikhlas. Kira-kira tapi wong rumah kita insyaallah ikhlas, Kalau ibu-ibu di sini ikhlas, kalau ibu insyaallah ikhlas. Kita juga insyaallah ikhlas. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, mengapa? Nah, pertanyaannya begini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita dalam beribadah, dalam beramal itu harus baik? Itu pertanyaannya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam beramal, di dalam beribadah itu harus baik?
Ngapa tidak basing-basing bae ibadah selesai. Ngapa tidak sholat sekendak kita bae selesai. Nak sholat, nak mikir ke wong, ngapa tidak mikir ke wong. Pokoknya kita sholat. Ngapa tidak ada macam itu bae. Ngapa nak harus ikhlas nian. Ngapa kita ada di masjid ini harus ikhlas. Aku nak duduk depan, aku nak duduk belakang, aku nak sini, terserah aku. Ngapa tidak ada macam itu baik. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, kalau kita melihat 3 susunan tadi, iman, Islam dan ihsan tadi, yang kita sebut sebagai pilar dalam agama kita, agama Islam, maka kita harus yakin bahwasanya bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang zohir dan yang batin. Kalau yang zohirnya kita sebut dengan ibadah, kalau yang batinnya kita sebut dengan ihsan. Gitu ya. Jadi ibadah yang zohir kita itu takwa yang zohir, yang setiap hari kita gawekan ini baik ngaji, sembahyang, sedekah, hormat sama wong tua, sayang sama anak, nyari rezeki. Yang zohir itu ibadah. Tapi di dalam setiap ibadah yang kita lakukan semua itu harus muncul sifat ihsannya. Itulah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita nyari duit, kita tidak buat zalim sama wong. Ngapa? Karena di dalam nyari duit itu kita tahu ini nyarinya dengan cara yang paling baik. Sebab arti ihsan, arti muhsin adalah yang paling baik. Nyari duit, Bapak. Tapi kita tidak tahu, pokoknya nyari duit. Kadang-kadang barang bagus, barang jahat kita katakan bagus. Barang 4 hari 5 hari kita katakan baru pagi tadi. Jualan ini buah-buahan kita katakan sudah hampir, misalnya pas dijingok lah berapa hari kita ngomong baru datang, masih seger. Kita lap pulau, kita cuci, kita unjuk banyu. Tidak ihsan. Tapi nyari duitnya benar, halal. Nyari duitnya halal. Ngapa nyari duit halal? Berjualan. Barang kita, modal kita. Termasuk dalam ibadah-ibadah yang kaitannya dengan masyarakat. Maaf ngomong, ngurus masjid, ngurus masyarakat jadi RT. Kalau tidak ada ihsan, kita hanya bisa mendapatkan ibadahnya saja, tapi tidak bisa mendapatkan cara beribadahnya, inti daripada beribadahnya. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, jadi istilahnya begini, orang-orang yang bisa beramal secara ihsan, orang-orang yang bisa berbuat baik dengan cara yang baik, gitu ya, berbuat baik dengan cara yang baik, maka orang-orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak hal kepadanya. Allah akan memberikan banyak karunia kepadanya. Allah akan memberikan banyak nikmat kepada. Yang pertama kata ulama, Allah akan tambah terus hidayah kepada dia. Allah akan tambah terus hidayah kepada. Tidak goyang lagi. Wong yang berjualan yang jujur itu Pak, kalau sekali dia pernah bohong, itu nyeselnya minta ampun. Jualan, biasanya dia jujur, biasanya dia tidak pernah nyakiti wong. Tapi sekali dia melakukan kesalahan, nyeselnya minta ampun. Dan besok-besok tak galak diulangi lagi. Tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik. Sebaliknya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau kita terbiasa berbuat jahat, tiap hari jahat, lah jadi kebiasaan berbuat tidak baik, hidayah tidak akan datang kepadanya. Apa arti hidayah tidak akan datang kepadanya? Tidak sadar-sadar, nyangkonya benar itulah. Nyangkonya benar itulah. Ada duit agesan, berapa agesan kadang-kadang seminggu 100.000 misalnya, seminggu 100 ngoncang dan sebagainya. Ini nih buat admin, buat apa? Buat panitia. Buat panitia dipotong.
kebiasaan. Ada sosokan wong tidak tinjuk, ada titipan wong tidak amanah, macam-macam. Hal-hal seperti ini kalau jadi kebiasaan buat dia, tandanya dia tidak pernah mempraktekkan ihsan di dalam amal-amal yang dia lakukan. Nah, orang-orang yang memberlakukan ihsan dalam setiap amalnya, Allah akan berikan yang pertama, Allah akan tambah terus hidayah kepadanya. Ya. Nah, orang yang bertambah hidayah, dia akan bertambah keyakinan dan ketenangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini dia tidak dapat rezeki banyak, tapi dia ngomong alhamdulillah kemarin banyak, walaupun hari ini tidak, insyaallah besok banyak lagi. Tidak jadi susah buat dia. Tidak jadi susah. Kalau kita ni banyak jadi susah. Kalau kita ni hidup ni banyak jadi susah. Budak kecil lah kita fikir ke mak mano dia kaget pengantin sama siapa, mak mano dia kaget punya anak, mak mano dia kaget tidak bergawe, mak mano dia kaget nyari rumah, mak mano kaget tinggal sama mantunya dan sebagainya. Kita fikir ke tiap hari padahal budak masih kecil. Yang galak mikir ke macam ini ibu-ibu. Belilah tanah sebelah tu, buat cucung kita, anak kita, padahal belum waktunya. Bahaya jadilah, tanyalah budak itu, tanyalah macam-macam. Kekhawatiran yang datang terus menerus membuat kita tidak tenang hidup. Termasuk hal-hal yang terjadi dalam setiap hari. Baik rezeki tiap hari makan. Kadang-kadang tidak cukup beli telur, beli daging. Sudah tidak cukup beli daging, beli wak pula. Kumpul ke di kulkas, penuh kulkas. Kulkas itu penuh. Pas kita balik yang diadol punya tempe. Yang barang-barang yang di kulkas tadi dingin. Pempek 4 hari, 5 hari barang di kulkas. Lama-lama busuk, terbuang. Namanya mubazir. Buah-buahan di dalam kulkas lama tidak dikocek apa tidak dikupas, lama-lama busuk, terbuang. Ongkon lagi, beli lagi. Hidup kita jadi susah gara-gara diri kita dewek. Nah, kira-kira macam itu. Jadi ayuhal hadirun al-kiram, orang-orang yang kalau kata ulama, orang-orang yang mampu mengikhlaskan dirinya, mampu membuat ihsan dalam setiap amalnya, satu karunia yang Allah akan berikan kepadanya adalah dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya melalui hidayah yang Allah berikan. Jadi yang namanya hidayah itu bukan wong kafir masuk Islam baik, Pak. Hidayah itu bukan wong yang jahat jadi baik-baik. Hidayah itu wong yang baik tambah baik. Wong yang selalu berbuat baik, besok berbuat baik lagi. Wong yang biasa baca Quran, besok dia baca Quran lagi. Wong yang biasa sayang sama anak bininya, besok dia sayang sama anak bininya lagi. Ini wong-wong yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa arti hidayah? Hidupnya tenang. Hidayah itu artinya hidupnya tenang. Tidak banyak susah, tidak banyak pikiran yang suuzon sama wong sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayuhal hadirun al-kiram, orang-orang yang bisa mengikhlaskan dirinya, membuat amal ibadahnya dipenuhi dengan ihsan tadi, Allah akan memberikan kepadanya kekayaan rezeki yang dia tidak tahu, yang dia tidak nyangka. Sederhananya macam ini, Pak. Kalau kita terbiasa kiai-kiai kita zaman dulu itu tidak putus beras. Aduh wong nganjuk. Tidak putus beras. Tidak putus rezeki. Duduk kelakar-kelakar ada tamu ngawak ke kopi sekilo. Duduk kelakar-kelakar kemana sanjo rumah wong balik-balik kaget dinjuk belai ninjuk macam-macam hadiah dan sebagainya. Tidak putus rezeki. Ngapa dia tidak putus rezeki? Sebab wong senang sama dia,
sebab dia disenangi oleh Tuhan. Jadi kalau kalimat innallaha yuhibbu, Allah senang sama seseorang, kalau Allah senang, uang senang. Ya. Kalau Allah senang, makhluk melok senang. Kalau Allah senang sama wong yang berbuat baik, orang-orang lain akan juga senang sama orang yang berbuat baik. Jadi ibaratnya macam ini, kita nih bertetangga, kita nih bersekarang bermasyarakat, kalau ada sikok wong yang berbuat baik, sikok wong ini kita senangin. Seluruhnya senang sama dia. Kita galo-galo ini senang sama dia ngapa? Berbuat baik. Ada ihsan di dalam dirinya. Ada ikhlas dalam dirinya. Tapi kalau sudah sikok dia ini berbuat jahat, galo-galo kita ni tidak senang. Yang tidak tahu jadi tahu, melok tidak senang juga. Sudahlah dosa pakai. Ngapa dia tu? Sudahlah kagetlah cerita. Akhirnya tak jadi marah. Padahal belum bercerita sudah dia tidak senang. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang itu menjadi banyak rezekinya, membuat seseorang itu menjadi lebih kaya, punya kecukupan di dalam hidupnya tanpa dia ketahui, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berlaku ihsan. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, ketika kita melihat orang-orang yang sudah berlaku ihsan seperti ini, berbuat baik dengan cara yang berbaik, ada semacam anjuran dari Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita memang meyakini bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun. Bahkan ngurusi rumah, bahkan ngurusi sekolah, bahkan ngurusi masyarakat, bahkan ngurusi tempat gawean, kalau kita berlaku baik, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berlaku ihsan. Jadi kategorinya begini, ayuhal hadirun al-kiram. Konsep ihsan yang kita kaitkan dengan semua ibadah itu bukan hanya ibadah yang ritual kita hablun minallah, tapi juga hablun minannas. Maka yang seluruh kita lakukan hablun minallah dan hablun minannas itu pasti di situ ada pahalanya. Pasti di situ ada pahalanya. Apa bahaya, Pak? Ada wong lewat nanya alamat. Jawab kalau kita tahu rumahnya. Di mana rumah Pak Haji ini? Oh di situ, nah Pak agak situ nah. Agak belok kiri benanya rumah warna putih. Apa wong yang datang bermobil, apa bersepeda, apa kita tak usah pikir ke dia nanya, kita jawab. Tapi kalau dorongan menjawab itu memang dari dalam hati pengen membantu, dia punya hajat, dia punya keperluan, kita nyingok nian dia tu memang bertanya, kita njuk tahu. Nah, melakukan perbuatan kecil yang baik, maka pahalanya pasti Allah Subhanahu wa taala siapkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan orang-orang yang beriman itu tandanya walaupun kecil imannya, kalau dia nyingok duri di pinggir jalan, tengah jalan, dia ambek duri itu buang supaya wong lain tidak kena. Perbuatan baik yang menyangkut hablun minallah, hablun minannas dalam berbagai hal. Di masjid ada sampah, biarlah, ada petugasnya. Nah, padahal depan mata kita ada kertas. Maaf ngomong, kalau kadang-kadang di musola di masjid ini kadang-kadang ada tek cicek tek cicek nyampak misalnya. Kita lagi tahu kita nih ada tek cicek. Mbak tisu buang. Kadang-kadang dalam hati kita biarlah dikit juga. Kayak kena wong lain lantaklah situ. Tidak galak berbuat baik. Padahal kesempatan berbuat baik sudah Allah berikan pada saat itu. Tinggal kita ambil tisu buang.
Cuci tangan. Ngapa? Kage wong sembayang tidak kena. Jadi kita berpikir itu bukan pada saat kejadian, tapi untuk yang lain. Nah, berpikir untuk yang lain, berpikir untuk kebaikan orang lain, itu masuk dalam kategori ihsan. Ya, masuk dalam kategori ihsan. Jadi ibaratnya begini ayuhal hadirin al-kiram. Perbuatan baik apapun, baik hablun minallah atau hablun minanas, dasarnya memang siko, ihsan atau ikhlas. Sebab kalau kita artikan ikhlas itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang suci, yang memang tidak kotor, sesuatu yang wadahnya itu bening, tidak katik pengaruh sano. Tidak katik kalau kita ngomong ini ada pertimbangan politik, tidak katik pencitraan, tidak katik nyari rai sama wong, tidak katik macam-macam. Ada. Biasanya budak anak-anak bujang misalnya minta diawasi baik, ada. Ngapa itu anak udah tuna cantik, kalau beda jingoknya. Nyari rai sama salon mertua misalnya. Nyari rai sama besan. Ini yang sering kita lakukan ini. Nyari rai sama Pak Camat, nyari rai sama macam-macam lah, kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Padahal perbuatan baik yang nyari rai, ya istilah dalam tanda kutip, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai apapun bisa sebenarnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang sering saya sampaikan setiap ada pertemuan, bahwasanya berbuat baik mendapatkan pahala itu caranya banyak. Caranya banyak. Tidak ada cuma maca Quran baik dapat pahala. Saya sering dapat pertanyaan kalau dari ibu-ibu itu, mana Pak Ustadz, mana yang pahalanya paling banyak, maca Yasin apa maca surah Al-Baqarah? Kalau sebab surat Yasin itu ayatnya cuma 83, Al-Baqarah ini lah nak 200-an lebih. Kalau sikok itu sikok kebaikan nak dihitung-hitung. Ini beribadah secara matematika. Ngitung. Dia udah galak rugi. Kalau dia udah galak rugi, sholat maghrib 8 rakaat. Jangan 3. Maghrib 8 rakaat, subuh 4 rakaat. Kalau dia pikir tidak galak rugi. Embeklah wuduk banyak-banyak. Nyuci muka 3 kali, dia 10 kali, basah bajunya jelas itu. Ibaratnya apa? Beribadah untuk berpikir secara matematika. Nak banyak pahala. Padahal inti daripada kita pelajaran kemarin, inti pahala itu adalah ketika Allah selalu dan senantiasa memberikan rahmat lebih pada kita, itu pahala. Pahala itu apa? Pahala itu ketika Allah memberikan rahmat lebih kepada kita. Wong dapat rezeki galau, tapi kita dapat rezeki yang baik, yang halal. Yang rezeki itu manfaat buat wong. Wong punya waktu galau, kita punya waktu juga, tapi kita selesai begawe, dia belum selesai. Kadang-kadang kan macam itu dalam urusan sehari-hari kita. Pada saat ada waktu kita begawe ini selesai, habis begawe ini pula selesai, habis itu urusan lain pula selesai. Selesai urusan dalam satu hari banyak itu membuat kita senang. Alhamdulillah selesai galau masalah. Selesai galau. Rumah sini sudah, nganter barang situ sudah, nyampe ke amanat wong sudah. Perasaan kita sudah selesai nyogawe itu menunjukkan kita bisa memanfaatkan waktu yang kita simpulkan berkatnya waktu kita hari ini. Tapi kalau banyak gawe belum selesai galau-galau, jadi beban. Ini amanat wong belum tergawe, belum disampaikan, padahal rumahnya sebelah situlah. Masih terpikir ke kadang lupa habis tu 5 hari, 6 hari baru ditelepon, iya lupa minta maaf nian. Padahal rumah sebelah tu lah sampai ke amanat wong. Saking apa? Saking kita lupa dan bisa baik kita dilupakan oleh hawa nafsu kita. Jadinya waktunya tidak berkat. Ya, waktunya tidak berkat.
Nah, dalam hal ibadah manusia seperti itu, dalam hal ibadah kepada Allah seperti itu juga. Pagi pacak ngaji, jam 9, jam 8 pacak sembahyang duha, agak jam 10, jam 11 misalnya ada waktu pacak tidur dengat qailula, habis itu sembahyang zuhur, pacak salat sunat qobliyah ba'diyah. Yang waktu-waktu berkat itu pacak kita dapat waktu bulan puasa. Bulan puasa itu terasa berkat waktu itu kan? Terasa berkat. Sehari sejus pacak bulan puasa. Ibu-ibu sehari sejus bisa. Ngapa ada target? Bulan puasa harus selesai khotama. Tidak bulan puasa, sehari sehalaman lupa lah. Bawalah nak ngaji, masak dulu. Bawalah nak ngaji, ada kawan kantor nak rapat dulu, macam-macam. Belum lagi datang apa misalnya, datang masalahnya, datang puriknya, datang lesunya dan sebagainya. Hal-hal yang membuat keberkahan waktu kita itu berkurang gara-gara kita dewe. Nah, ayuhal hadirun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan dan menyia-nyiakan apapun amal ibadah kita yang kita lakukan dalam konsep kebaikan. Jadi menjadi baik dengan cara yang baik, beribadah baik dengan cara ibadah yang baik. Itu kunci dari agama kita. Saking macam itu Nabi Muhammad mengatakan orang-orang muslim yang terbaik itu, orang-orang mukmin yang paling baik itu yang paling pacak memberikan manfaat sama orang lain. Manfaat apa? Apa baik, Pak? Dia tidak pernah ngatui wong, itu manfaat dari lidahnya. Dia pacak bantu wong, itu manfaat dari tenaganya. Dia kehadirannya disenangani wong, itu manfaat dari dirinya. Dia macam-macam manfaat. Jadi manfaat itu bukan hanya barang, tapi keberadaan diri kita membuat orang lain senang. Nah, al-muslimu kata Nabi Muhammad, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wong Islam itu adalah wong yang Islam lain nyingok kita itu senang. Itu baru wong Islam. Wong Islam itu adalah wong yang kira-kira nyingok kita tidak ada terganggu, baik dengan omongan kita ataupun dengan perbuatan kita. Kalau lah terganggu lah saro, Pak. Baru datang sudah lengosi wong, nah datang pulau budak ini. Dah lama saya itu. Kacau dunia. Baru datang. Baru datang dari rumah niat nak semayang. Tapi sampai sini nah loka ini. Loka ini sawo caknya kita hari ini. Ngapa? Karena keberadaan dia membuat orang lain tidak merasa aman. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, jadi dengan kata lain kesimpulannya begini. Berbuat baik, kira-kira kalau dalam lagu itu berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Apa berbuat baik, apa baik. Intinya daripada berbuat baik, kalau ihsan itu artinya adalah ketika kita berbuat baik, kita yakin apa baik pasti Allah memberikan pahala buat kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berlaku baik atau orang-orang yang muhsin. Ini yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu atau? Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita dan bisa kita menjadi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu. Allahumma zidna wa la tanqusna. وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله